Want to edit it? Seorang pembunuh bayaran bernama John menghentikan mobilnya di sebuah gurun tandus. Kemudian John mengeluarkan seorang target yang telah berhasil ia tangkap. Lalu John membawa si target menuju ke tengah gurun. Sembari menodongkan senjata, John bertanya kepada orang ini, siapa lagi yang terlibat dalam pembunuhan kekasihnya? Rupanya kekasih John telah tewas dihabisi, dan sekarang John sedang dalam misi balas dendam. Awalnya orang ini memilih bungkam, tapi setelah John mengancam akan menghabisi keluarganya, barulah orang ini buka mulut. Ia memberitahu ada satu orang lagi yang terlibat dalam pembunuhan pacar John, dan ia diketahui bernama Anton. Tapi sayangnya orang ini tidak mengetahui alamat keberadaan Anton. Setelah mengantongi informasi tersebut, John tanpa ragu menghabisi orang ini. But don't worry. Di hari berikutnya, John menemui temannya yang bernama Charlie. John bertanya kepada Charlie, apakah ia tahu seseorang yang bernama Anton. Sebelum menjawab, Charlie malah balik bertanya, memang ada urusan apa John ingin mencari Anton. John menjawab kalau Anton telah menghabisi pacarnya. Dan sekarang John berniat ingin membunuh Anton untuk balas dendam. Mendengar itu barulah Charlie mau memberitahu John. Charlie mengatakan Anton adalah seorang pembunuh bayaran brutal yang lihai dan terlatih sama seperti John. Dan sebaiknya John mengatur strategi matang untuk memulai misi balas dendamnya. Karena untuk menghabisi Anton bukanlah suatu hal yang mudah. Help us with this situation. Let's show them. You will help me, right? Malam harinya John singgah di sebuah bar untuk menenangkan diri. Sembari menengguk minuman, John mengingat kenangan manis bersama pacarnya yang diketahui bernama Sandra. John sangat mencintai kekasihnya itu, karena bagi John Sandra adalah wanita paling cantik di seluruh dunia. And to protect you. Doesn't always follow the rules, my love. Living a life without you is just... I will do anything. Lamunan John tiba-tiba terhenti saat dihampiri oleh seorang pria yang diketahui bernama Arman. Ternyata Arman adalah mentor John, yang selama ini menjadikan John sebagai pembunuh bayaran terlatih. Tujuan Arman menemui John adalah untuk memberinya sebuah pekerjaan. Tapi John terpaksa menolak pekerjaan tersebut karena saat ini ia tengah memburu Anton. Can just hire bodyguard. And he specifically... Mendengar itu, Arman justru semakin mendesak John agar menerima pekerjaan darinya. Karena pekerjaan itu adalah mengawal seorang gadis yang merupakan putri seorang jenderal dari Afrika. Diketahui kalau si jenderal memiliki musuh seorang bos mafia dari Prancis. Si bos mafia Prancis itu sudah mengutus seorang pembunuh bayaran yang tak lain adalah Anton untuk membunuh putri si jenderal dari Afrika. Apabila John mau menerima tugas mengawal putri si jenderal, maka secara otomatis Anton akan datang sendiri kepada John, tanpa perlu harus repot-repot mencarinya. Dengan begitu John bisa balas dendam, yaitu menghabisi Anton. Di saat yang sama John akan mendapatkan imbalan $500.000 karena melindungi putri si jenderal Afrika. Mendengar itu akhirnya John pun setuju menerima pekerjaan dari Arman. Tapi John menegaskan setelah misi ini berhasil, ia akan pensiun untuk bertobat dan memulai hidup yang baru di tempat lain. Good man, Alex. This mission, I'll help. This is really my last job. Pada malam berikutnya kita akhirnya diperlihatkan seperti apa sosok Anton, si pembunuh bayaran yang saat ini sedang diincar oleh John karena telah menghabisi kekasihnya. Anton adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat brutal. Semua itu terbukti ketika Anton tanpa ragu menghabisi kliennya yang telah memberinya pekerjaan. Hanya karena si klien mengeluarkan candaan yang membuat Anton merasa tersinggung.
supposed to tolerate being let down? My job is to kill people like you. No, no, no! Berpindah ke John yang dibuat terkejut dengan kemunculan seorang wanita yang diketahui bernama Lisa. Ternyata Lisa adalah teman mendiang pacar John. Lisa memohon kepada John agar diizinkan tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, karena Lisa baru saja diusir oleh pemilik kontrakan lamanya. Jelas saja John menolak tinggal berdua dengan wanita yang tidak begitu ia kenal. Apalagi Lisa adalah teman mendiang pacarnya dan John takut kalau dirinya akan hilaf. John lantas memberi Lisa sejumlah uang dan menyuruhnya menginap di hotel saja. Out of here. She kicked me out, so I knew it. At your motel. Don't call me back. Setelah mendapatkan uang dari John, Lisa pun bergegas pergi dari sana. Sore harinya John mendatangi sahabatnya yang diketahui bernama Rio. John berniat ingin meminjam mobil Rio, karena mulai besok dirinya akan kembali bekerja, yaitu mengawal putri seorang jenderal dari Afrika, sekaligus menjalankan misi balas dendamnya untuk memburu dan menghabisi Anton, pelaku yang telah menghabisi pacar John. Mengetahui itu sebagai seorang sahabat yang sudah kenal lama, tentu Rio bersedia meminjamkan mobilnya kepada John. No, I have to stay sober. Rich kids be more trouble. Malam harinya Anton si pembunuh bayaran mulai beraksi untuk menculik putri jenderal dari Afrika yang diketahui bernama Sarah. Dimulai dengan menangkap salah seorang pengawal Sarah. Who are you? I was just doing my job. Anton lantas bertanya kapan Sarah akan datang ke Amerika. Rupanya Sarah berencana akan ke Amerika untuk bersembunyi dari incaran para pembunuh bayaran Afrika, utusan si bos mafia Prancis yaitu musuh bebuyutan ayah Sarah. Si pengawal yang tidak ingin mati langsung memberitahu Anton kalau Sarah akan tiba di Amerika besok siang. Setelah mengantongi informasi tersebut, Anton malah langsung menghabisi si pengawal. She doesn't deserve this. It's that guy. It's all I know. My power. Power to decide your own destiny. Maybe. Di keesokan harinya terlihat John sedang menunggu putri si jenderal yaitu Sarah. John menyambut kedatangan Sarah dengan baik dan ramah, tapi Sarah justru bersikap sebaliknya. Ia sangat ketus dan tidak sopan kepada John. Through leather. are your rules? Tak lama kemudian Sarah malah membuat story di IG-nya. Jelas hal itu dilarang oleh John, yang langsung membuang ponsel Sarah. John mengatakan kalau ponsel Sarah bisa dilacak oleh pembunuh bayaran yang sedang memburu Sarah untuk dihabisi. Ponselnya dibuang begitu saja tentu membuat Sarah sangat kesal. Tapi demi keselamatan dirinya, Sarah pun terpaksa harus menuruti perintah John. Pin your car? Fine. Bahkan untuk mengarah ke tempat tujuan, John harus menggunakan sebuah peta. Karena kalau menggunakan aplikasi penunjuk arah di ponsel, akan bisa dengan mudah dilacak oleh pembunuh bayaran yaitu Anton. Tak lama kemudian, John dihubungi oleh sahabatnya yaitu Rio. Rio bertanya apakah John baik-baik saja. Karena Rio tahu saat ini John sedang menjalankan sebuah pekerjaan yang cukup beresiko tinggi, yang dapat merenggut nyawa John. John menjawab saat ini dirinya masih baik-baik saja dan keadaan masih aman terkendali. Mendengar itu tentu Rio menjadi lega dan meminta John agar selalu berwaspada. Dan apabila John butuh bantuan jangan segan-segan untuk menghubungi dirinya. I'll be there. Karena hari sudah mulai gelap, John lantas mengajak Sarah menginap di sebuah motel. Setibanya di motel itu, Sarah malah ngomel karena motel itu sangat kecil dan tidak mewah. John mengatakan kalau di kawasan perdesaan ini tidak ada hotel bintang 5. John meminta Sarah agar tidak usah manja. Lebih baik Sarah bersyukur bisa menginap di sebuah motel yang masih layak huni. Lagi pula Sarah di sini bukan untuk liburan, tapi sedang bersembunyi. I'm in To protect you. Sleep. Lot of things in my life. I'm glad you're here.
Saat hendak tidur, John kembali mengingat kenangan manis bersama mendiang pacarnya. Kala itu mereka berdua berencana akan menikah, membangun keluarga dengan memiliki anak. Tapi sayang semua itu belum sempat terjadi karena sang kekasih keburu tewas dihabisi. Sampai saat ini John belum bisa melupakan sang kekasih yang merupakan wanita paling cantik di seluruh dunia. I have to protect you first. For now, maybe one. Berpindah ke sahabat John yaitu Rio. Tiba-tiba Anton muncul dari arah belakang dan langsung memukul Rio hingga tak sadarkan diri. The Daniels. Must be getting old. Setelah tersadar, Rio sudah dalam kondisi terikat. Kemudian Anton menyiksa Rio sembari bertanya di mana keberadaan John sekarang. Tell me, my friend. Matt. Rupanya Anton sudah mengetahui kalau John saat ini sedang mengawal Sarah, anak jenderal yang sedang Anton incar. Maka dari itulah Anton menculik Rio karena Rio pasti mengetahui keberadaan John. Karena John adalah sahabat dekat Rio. Tapi tentu saja Rio menolak buka mulut, walaupun itu berarti ia harus mati di tangan Anton. Rio memberitahu kalau bukan Anton saja yang sedang memburu John. Sebaliknya John juga sedang memburu Anton, yaitu untuk balas dendam karena Anton telah menghabisi pacar John. Rupanya Anton sudah mengetahui hal itu dan Anton sama sekali tidak gentar karena Anton merasa dirinya jauh lebih tangguh dari John. Kemudian Anton merampas ponsel Rio karena di ponsel itu pasti ada nomor John. Berpindah ke John yang sedang lanjut mengawal Sarah mengarah ke tempat tujuannya. John kembali mengingat kenangan manis bersama mendiang pacarnya. Malam itu John dan si pacar berniat keluar untuk makan malam. Namun di tempat parkir mereka berdua malah diserang oleh seorang pria dengan senjatanya. Tapi dengan sigap John berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi orang ini. Sementara si pacar duluan masuk ke dalam mobil. Tapi saat John hendak menyusul ke dalam mobil, mobil itu malah meledak hingga menewaskan sang pacar. Ternyata si pelaku yaitu Anton telah menaruh sebuah bom di dalam mobil John. John yang sangat sedih dan terpukul bertekad akan balas dendam dengan membantai para pelaku. Tak lama kemudian John dihubungi oleh Anton lewat ponsel Rio. Anton memberitahu John kalau Rio sudah ia sekap. Apabila John ingin Rio selamat, sebaiknya John segera menyerahkan Sarah kepadanya. Anton juga memberitahu alasan dirinya menghabisi pacar John, bukan karena masalah pribadi, tapi hanya bagian dari pekerjaan Anton saja. Anton mengatakan seharusnya John sudah paham akan hal itu, karena John juga sering membunuh orang demi uang. Rupanya orang yang dihabisi John di awal film adalah klien yang menugaskan Anton untuk menghabisi pacar John, yaitu dengan motif sakit hati, karena pacar John telah menolak cinta si klien. John yang semakin murka bersumpah kalau dirinya akan menghabisi Anton dengan cara brutal. Apalagi kalau Anton sampai berani menghabisi sahabatnya yaitu Rio. Anton sama sekali tidak gentar mendengar ancaman dari John. Anton malah kembali menegaskan ancamannya. Apabila John tak segera menyerahkan Sarah, maka Rio akan dihabisi di tempat. You're gonna show you for now. This guy is a pro. Kemudian John membawa Sarah singgah di sebuah tempat makan karena sudah waktunya jam makan siang. Tapi di tempat itu para begundal malah berkata kotor kepada Sarah. Sarah yang emosi lantas menugaskan John untuk menghajar mereka berdua. Dan John pun dengan senang hati melakukannya. Setelah itu John bergegas membawa Sarah pergi dari sana. Tapi sialnya mobil John malah tiba-tiba mogok. Sehingga dengan terpaksa John membawa Sarah dengan berjalan kaki. It's your job. I guess. Di tengah jalan John menyadari ada seorang pria yang sedang membuntuti mereka berdua. Ternyata pembunuh bayaran yang sedang mengincar Sarah bukan hanya Anton saja. Ada seorang pembunuh bayaran lain yang juga punya tujuan yang sama. Dengan bergegas, John membawa Sarah kabur dengan cara berlari. Di suatu kesempatan, John berhasil membantai si pembunuh bayaran.
stay close. Setelah itu John membawa Sarah kabur menuju ke tengah hutan karena John yakin masih ada para pembunuh bayaran lain yang sedang mengincar Sarah. Dan benar saja, para pembunuh bayaran saat ini sedang memburu Sarah di tengah hutan. Sarah sempat terpisah dari John akibat Sarah yang kelamaan mengikat tali sepatunya. Sementara John sudah jalan duluan sembari terus berwaspada dengan senjatanya. Sialnya Sarah malah berteriak memanggil nama John hingga didengar oleh seorang pembunuh bayaran yang langsung berusaha menangkap Sarah. Pada akhirnya John menyadari kalau Sarah telah menghilang dari pandangannya. John yang berusaha mencari Sarah hampir saja berpapasan dengan seorang pembunuh bayaran lain. Untung saja secara mengendap John berhasil membantai si pembunuh bayaran ini. Setelah itu John pun lanjut mencari Sarah. Sarah sendiri ditodongi oleh si pembunuh bayaran untuk dibawa ke markasnya. Di saat yang sama, John berhasil menodongi si pembunuh bayaran dari arah belakang. Sialnya John juga malah ditodongi senjata dari arah belakang oleh seorang pembunuh bayaran perempuan. Ternyata mereka berdua adalah anak buah Anton. Lewat panggilan telepon, Anton meminta John agar tidak usah melakukan perlawanan. Ikuti saja perintah anak buahnya apabila John ingin Sarah dan Rio selamat. Kemudian Sarah dan John digiring menuju ke tengah ladang. Tak lama kemudian Anton datang dengan menggunakan mobilnya, sembari membawa Rio untuk diserahkan kepada John sebagai pertukaran sandera. Now you have the girl. Mengetahui ini semua, jelas Sarah sangat emosi. Ia sama sekali tidak menyangka John tega menyerahkan dirinya kepada Anton. Padahal John sudah dibayar oleh ayah Sarah untuk melindungi Sarah. Sehingga pertukaran sandera pun akhirnya terjadi. Kemudian John menantang Anton untuk berduel 1-lawan-1 sampai mati. Awalnya Anton menolak karena dirinya adalah seorang pembunuh bayaran profesional, bukannya seorang petarung jalanan. Mendengar penolakan itu, John malah menghina Anton sebagai seorang pengecut yang hanya berani menggunakan senjata untuk menghabisi targetnya, terutama target perempuan seperti mendiang pacar John. Tersinggung dengan hinaan John, akhirnya Anton pun setuju menyanggupi tantangan duel dari John. Tapi John yang sudah lelah karena melindungi Sarah, dengan mudah dilumpuhkan oleh Anton. Melihat ada kesempatan dengan sigap, Rio meraih senjata si anak buah, lalu membantai mereka berdua. Sekarang yang tersisa hanya tinggal Anton seorang diri. John lantas bangkit dan kembali menyerang Anton. Karena sudah capek berbaku hantam, John dan Rio memutuskan untuk menghabisi Anton dengan cara ditembak. Setelah itu Sarah langsung menampar John, karena Sarah masih marah karena John tega menyerahkan dirinya kepada Anton. John lantas meminta maaf sembari menjelaskan kalau semua ini memang adalah bagian dari rencananya, yaitu untuk menyelamatkan Rio sahabatnya sekaligus menghabisi Anton untuk balas dendam. Di saat yang sama, John juga tidak akan pernah membiarkan Sarah sampai celaka, karena melindungi Sarah sudah menjadi tanggung jawab John. Setelah mendengar penjelasan dari John, barulah Sarah paham dan mau memaafkan John. Di akhir film, John bertemu dengan mentor sekaligus atasannya, yaitu untuk mendapatkan bayaran karena telah berhasil melindungi Sarah. Sekaligus pamit karena mulai hari ini, John akan pensiun dari profesinya sebagai pembunuh bayaran. John sudah bertekad akan bertobat dan memulai hidup baru di tempat lain. Kemudian film pun selesai. We'll see. You want to edge of it?